Problemnya adalah dia nggak berani untuk mengambil itu. Berpetualang lebih jauh lagi. Duta yang lain ternyata. Duta yang lain. Bukan nekat, tapi berani. Berani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semua. Saya Rifat Bakir Pranianto dengan NIM 2410204006. Saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu mahasiswi yang punya berbagai prestasi dan pengalaman juga seperti itu ya. Salah satunya adalah sebagai yang baru kita perbincangkan, winner Kalijaga Changemaker tahun 2025. Ya, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Mbak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Sofia Nurul Husna, akrab disapa Sofia, mahasiswa pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir di wawancara kali ini gitu. Karena sebetulnya teman-teman ini agak sedikit sulit seperti itu ya, mencari waktu yang pas gitu. Iya. Kita tahu banyak ya tentang Mbak Sofia gitu dan sering kita lihat juga di berbagai platform UIN seperti itu. Nah, banyak prestasi mungkin yang saya tahu itu duta bahasa juga. Betul. Di tahun 2023 ya. Iya, 2023. Dan duta budaya tahun 2024. Betul. Dari sekian banyaknya prestasi, gimana cara Mbak Sofia itu melihat peluang tersendiri gitu? Dan gimana cara mengambil dan berani untuk mengambil peluang tersebut? Karena sebagai kita tahu bahwa semua orang dan mungkin sebagian besar mahasiswa itu setelah tahu peluang, setelah tahu gitu, kadang problemnya adalah dia nggak berani untuk mengambil itu. Iya. Gitu. Gimana cara Mbak Sofia itu menangani hal tersebut? Oke, sebelumnya dengan senang hati ya Bakir bisa membantu tugasnya Bakir dan senang juga bisa berbagi bukan hanya dengan Bakir, mungkin juga dengan teman-teman yang nantinya akan menonton video ini. Untuk yang pertama, terkait bagaimana kita melihat peluang, tentunya yang pertama adalah kemauan kita untuk mau mencari peluang itu. Dan bagaimana kita mencari peluang ini, tentunya harus didasari juga dengan rasa ingin tahu kita yang tinggi akan peluang-peluang yang akan hadir nantinya. Dan untuk peluang itu sendiri, kalau aku pribadi ya Bakir, dulu waktu masa baru, itu sempat bikin roadmap perkuliahan. Iya, jadi setiap semesternya pasti ada peluang yang ingin aku coba maksimalkan, peluang yang ingin aku coba raih gitu. Contohnya, di semester 2, waktu masa baru, itu sebenarnya aku dari SMA, pengen banget jadi duta kampus. Tapi rencana Allah membawa aku berpetualang lebih jauh lagi. Duta yang lain ternyata. Duta yang lain ternyata. Iya, waktu itu dikasih tahu sama dosenku, Miss Dia, untuk mencoba mengikuti ajang duta bahasa Provinsi Yogyakarta. Yang mana semester 2 waktu itu ragu juga, Bakir. Itu ada peluang depan mata, tapi ada rasa takut dan ragu. Mungkinkah bisa? Mungkinkah berani untuk mencoba? Dan ternyata ketika dicoba, ketika peluang itu diambil, ternyata gak semenakutkan itu kok teman-teman. Dan tadi, untuk pencarian peluang, itu gak hanya dari keinginan tahuan saja, keinginan tahu yang tinggi aja, rasa ingin tahu yang tinggi, tapi juga dibangun dengan cara kita membawa diri kita. Salah satu contohnya, kita ikut ke organisasi, kita ikut ke komunitas, ataupun ikut volunteer. Karena dengan bertemu banyak orang, kita bisa menemukan lebih banyak peluang justru. Gak hanya dari media sosial aja, tapi juga dapat peluang dari banyaknya orang-orang yang ditemuin. Iya, dan mungkin yang harus tanamin itu, percaya bahwa semua orang itu adalah tempat belajar, dan kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang kita temuin. Gitu. Nah, dari situ kan mungkin tidak berjalan semulus itu ya Mbak? Betul, pasti banyak ada belak-belok ya. Betul, ada tantangan dan beberapa hambatan mungkin. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan tersendiri? Mengingatkan tadi duta bahasa dan duta budaya itu kan event di luar kampus. Iya, betul. Oke, berbicara tentang tantangan ya teman-teman, tentunya ada. Dan salah satu tantanganku pribadi itu ada di keraguan sebenarnya. Ragu untuk mencoba. Ragu untuk mencoba. Jadi sekarang kita bicara tentang bagaimana melihat peluang, tapi di sisi lain ada tantangan, kita takut untuk memaksimalkan peluang yang ada. Karena banyak ya, Bakir, misalkan kita tahu nih ada banyak peluang di depan mata,
tapi rasanya ragu aja untuk mencoba. Dan hal ini dinamakan imposter syndrome, teman-teman. Imposter syndrome. Betul. Jadi keadaan di mana kita menganggap diri kita kecil, menganggap bahwa diri kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal diri kita bisa kok, dan gak hanya sendirian, tapi nantinya akan dibantu juga sama Yang Maha Kuasa tentunya. Gitu. Jadi kalau tantangan aku pribadi ada di keraguan diri, dan caranya bagaimana untuk aku mengantisipasi atau menghandle si tantangan ini, keraguan ini, adalah dengan cara nyoba konsep, nyoba aja dulu. Gitu. Nyoba aja dulu. Iya. Jadi rasa takut dan rasa ragu untuk mencoba itu, justru itu yang harus dicoba seperti itu ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita takut akan sesuatu, untuk menghadapi ketakutan itu dengan mencoba menaklukkan ketakutan itu. Oke. Sangat menarik ya teman-teman. Ini ternyata berarti bukan nekat ya Mbak ya? Bukan nekat, tapi berani. Berani, oke. Ini yang menarik teman-teman. Kita kan sebagai mahasiswa itu punya tanggung jawab di kuliah seperti itu. Iya. Sementara kalau misal kita mengambil keputusan untuk mengikut ajang atau event di luar kampus, nah ada mungkin waktu kita agak sedikit terkuras mungkin. Nah, gimana caranya balancing antara kuliah dan event yang Mbak Sofia ikutkan seperti itu? Gimana manajemen waktunya? Oke. Ketika kita ngomongin soal waktu, pasti kita semua tahu waktu itu cuma ada 24 jam sehari ya. Sama semuanya ya? Sama semuanya, tapi jam. Betul. Dan perbedaannya Bakir, ada yang bisa memaksimalkan, ada yang terlena dengan waktu itu sendiri. Bakir pernah gak kayak ngerasa, oh kok tiba-tiba udah sore aja ya? Biasanya tuh lagi scroll Mbak? Iya, lagi scroll tiba-tiba udah azan maghrib aja gitu. Nah itu tuh karena kita terlena dengan waktu. Maka dari itu, memanajemen waktu adalah suatu hal yang harus kita sama-sama sepakati, itu hal yang penting. Karena waktu gak bisa diputar teman-teman, gak bisa dijilat dan dicelupin. Oke, bercanda sedikit ya. Oke, aman. Oke, untuk waktu ya. Manajemen waktu sendiri kalau aku pribadi dimulai dari kesadaran diri teman-teman. Jadi untuk memanajemen waktu, kita harus sadar bahwa waktu itu hal yang sangat penting. Sangat berharga. Sangat berharga, betul sekali Bakir. Dan setelah kesadaran diri muncul dari dalam diri kita bisa dibantu dengan banyak hal yang sudah ada di semesta ini. Salah satunya dengan hadirnya teknologi. Iya. Kalau misalkan teman-teman tahu ada yang namanya Notion aplikasi. Di sana itu, ini gak endorse ya. Oh iya. Tapi ini sangat membantu. Soalnya aku dari SMA ngegunain Notion untuk ngatur jadwalku, ngatur kegiatanku, dan jadi reminder kalau misalkan ada tenggat-tenggat yang harus aku lakukan gitu. Dan dengan bantuan dari aplikasi Notion, seperti adanya notifikasi, itu juga bisa nyambung sama Google Calendar. Jadi di Google Calendar itu, kita bisa tahu, oh di tanggal sekian kita ada ujian misalkan, ataupun di tanggal sekian kita ada mata kuliah apa gitu. Dan selain daripada kesadaran diri, lalu aplikasi Notion, Google Calendar, yang keempat itu juga bisa kita pakai alarm. Iya. Supaya ke-trigger gitu ya Mbak ya? Supaya ke-trigger, bener. Karena alarm tuh kan bunyi deringnya kan kencang. Karena kalau misal cuma notifikasi muncul kadang terabaikan gitu. Diabaikan, ada notifikasi, udahlah geser gitu. Tapi kalau ada trigger dari dering, itu kan kita pasti ada rasa terganggu. Dan dengan rasa terganggu itu, kita bakal memutuskan untuk oke, ini berisik banget gitu. Kadang kita matiin terus lanjut scroll misalkan atau lanjut apa. Tapi kalau misalkan trigger itu tuh muncul dan dikaitkan dengan poin pertama, kesadaran diri, tentu bakal matching. Karena ketika ke-trigger, kita sadar. Ini waktu penting, gak bisa kita terus-terusan scroll, gak bisa kita terus-terusan nongkrong misalkan. Gitu. Jadi yang pertama, kesadaran diri. Kedua, dengan aplikasi Notion ataupun aplikasi lainnya yang nyaman untuk teman-teman. Ketiga, dengan adanya jadwal juga di Google Calendar. Terus yang keempat, dengan bantuan dari alarm. Berarti teknologi juga harus bisa dimanfaatkan. Betul, mengikuti perkembangan zaman. Betul. Jadi yang terpenting justru kesadaran dari diri kita ya. Iya, itu kuncinya sih Bakir. Kuncinya benar. Langkah awal lah. Langkah awal. Nah, ini ceritanya sungguh sangat menginspirasi sekali Mbak. Masya Allah. Sangat berbagai acara maupun event program yang diikuti oleh Mbak Sofia seperti itu, ini justru sangat
menginspirasi bagi saya dan mungkin teman-teman juga seperti itu. Semoga ya. Nah, ada nggak satu pesan buat teman-teman mahasiswa di sana gitu yang mungkin bisa dibilang mengikuti jejaknya Mbak Sofia seperti itu? Jejak petualang. Iya. Oke, makasih Bakir Iya. kesempatannya. Hingga hari ini aku bisa membagikan ke teman-teman berdiskusi dan berpikir hari ini. Mungkin bukan pesan yang sangat Iya. memorable ya, tapi aku di sini pengen nge-share ke Sharing. teman-teman akan konsep nyoba aja dulu. Karena kalau misalkan kita gak pernah nyoba, bagaimana kita bisa tahu? If we never try, how will we know? Dan dengan tekad itu, dengan konsep nyoba aja dulu, itu bisa ngebuka banyak peluang. Dan ketika banyak peluang yang hadir, kita akan bisa melalui peluang itu dengan manajemen waktu. Dan juga ketika kita sudah nyoba, kita jadi tahu, oh tidak semenakutkan itu ya. Dan dengan adanya hal itu, kita bisa percaya bahwa Tuhan membawa kita sejauh ini tidak untuk gagal. Jadi, percaya sama diri kamu, karena percaya diri letaknya pada dirimu, bukan pada outsider. Dan tugasnya kita adalah untuk menjadi versi terbaiknya diri kita. Maka selamat dan semangat menjadi versi diri kamu setiap harinya. Wah, luar biasa sekali. Ini sangat memorable justru. Begitu banyak ya cerita dan pengalaman. Justru dari situ mungkin bisa dapat pengalaman baru gitu ya, Mbak. Betul, Bakir. Dengan nyoba satu hal justru bertumbuh ribuan hal lainnya. Oke. Ini berarti justru ini sangat inspiratif sekali untuk teman-teman semua seperti itu. Mungkin saya mau ngucapin terima kasih sudah mau hadir di wawancara kali ini dan terima kasih sudah membantu juga karena saya yakin abis ini mungkin ada agenda lain gitu ya. Iya, kita akan ajak Bakir ngajar ya. Bahkan justru dengan banyaknya hal yang kita coba, justru itu tempat kita bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Betul, Bakir. Mungkin sekian video podcast pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih juga Mbak Sofia. Dengan senang hati. Ya, saya Rifat Bagit Pranianto. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman kan? Gak pakai kertas kan? Aman sih. Saya lebih